Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 925 garis keturunan super kelima. Pupil-pupil vertikal meledak dengan kekuatan hisap yang kuat, langsung menarik darah 7 warna ke dalamnya. Pada saat berikutnya, Tang San merasakan lautan kesadarannya bergetar hebat. Dari atas kepalanya, panas terik. Segera, fluktuasi kesadaran spiritual mengalir turun, dan langsung mengalir ke lautan kesadaran spiritualnya sendiri. Kesadaran ini ternyata sangat mudah tersinggung, kejutan yang gila, dan bahkan sepertinya ada sesuatu yang akan terbangun darinya. Tampaknya ada yang salah dengan legenda Kaisar Iblis Rusa 7 warna. Tang San segera menyadari sesuatu. Dalam darah Kaisar Iblis Rusa 7 warna ini, jelas ada jejak indera spiritual yang tersisa. Ketika dia menyerap energi dalam darah, indera spiritual ini sebenarnya berarti bangun. Sungguh mengerikan hal ini, yaitu, Kaisar Iblis Rusa 7 warna memiliki kemungkinan untuk mengambil rumah hanya dengan mengandalkan darah yang ditinggalkannya. Namun, kesadaran dewa yang terkandung dalam darahnya terlalu mendominasi. Sebagai ganti keberadaan laut kesadaran dewa yang lebih lemah, bahkan mungkin langsung menembus lautan kesadaran dewa dan menjadi situasi seperti Jin Miaolin asli. Pada saat yang sama pikirannya berputar, cahaya keemasan meledak di lautan kesadaran Tang San. Dia bahkan tidak menggunakan menara waktu dan ruang untuk membantu. Hanya saja di bawah cahaya keemasan, manik Kaisar Iblis Agung Rusa 7 warna. Kesadaran menjadi tenang secepat es dan salju mencair. Apa yang terjadi? Tang San memiliki status dewa, bahkan seorang kaisar yang hidup tidak dapat menyenangkannya jika kesadaran ilahinya mengalir ke lautan kesadaran ilahi. Belum lagi, duduk di tengah laut kesadaran Tang San adalah artefak super Trisula Dewa Laut. Di depan Trisula Dewa Laut, kesadaran Kaisar Iblis Rusa 7 warna besar bukanlah apa-apa, apalagi hanya diawetkan dalam darah, bukan Kaisar Iblis Rusa besar 7 warna yang sebenarnya ada di sini. Kesadaran menjadi sunyi, dan mata badak di atas kepala Tang San mulai berubah. Pupil di tengah awalnya hitam dan putih, seperti pupil manusia. Tapi sekarang, di sekitar dua warna hitam dan putih, ada lingkaran halo warna-warni heksagonal, dan terus berputar. Tang San hanya merasa bahwa seluruh lautan kesadarannya tampak menyublim, dan mata badak mengalami perubahan drastis. Kesadaran ilahinya berkembang tak terkendali, dan dia melihat banyak keberadaan, semuanya adalah elemen, semua jenis elemen. Tetapi seiring berjalannya kesadarannya, elemen-elemen ini secara alami akan berirama dengan kesadarannya, seolah-olah kesadarannya adalah sumber, dan semua elemen ingin diintegrasikan dengan cara yang sama. Tang San buru-buru mengendalikan untuk mengambil kembali akal sehatnya. Jika itu benar-benar menyebabkan kerusuhan unsur di Dewan Pengadilan Leluhur, aku khawatir itu akan segera menarik Kaisar. Namun, meskipun dia tidak berani mencobanya sekarang, dia juga dapat merasakan bahwa mata nuraninya berubah dengan cepat. Menjadi lebih kuat, dan tidak lagi hanya kekuatan keberuntungan. Dengan kata lain, keberuntungan tidak lagi hanya dapat bertindak pada dirinya, tetapi juga dapat bertindak atas elemen. Ini adalah fenomena yang sangat aneh. Efek apa yang dapat dihasilkannya hanya dapat dieksplorasi secara perlahan setelah kultivasi selesai. Ini bukan sesuatu yang bisa diketahui dalam sekejap. Tetapi tidak ada keraguan bahwa Lingki Tianyan berkembang pesat, hanya dalam waktu singkat, garis keturunan Lingki Tianyan yang tercetak di dantian Tang San telah melampaui garis keturunan Super King Kong Liger, dan masih terus maju terus. Garis keturunan Super. Tidak ada keraguan bahwa garis keturunan Super kelima Tang San muncul setelah menggabungkan darah Kaisar Iblis Besar Rusa 7 warna. Kaisar Perak Biru Kekacauan, transformasi kristal, Lingki Tianyan, transformasi Jin Meng, transformasi King Kong Liger, 5 garis keturunan super. Jika bukan karena dia dikendalikan oleh para dewa dan ditekan oleh Kaisar Biru Perak Chaos, tekanan yang dibawa oleh 5 garis keturunan super ini saja mungkin telah menghancurkan tubuhnya. Tetapi tidak ada keraguan bahwa, seiring dengan evolusi Lingki Tianyan, garis keturunan super Tang San juga memenuhi kebutuhan kesadaran ilahi, membuat seluruh tubuhnya semakin sempurna. Itu juga memberinya kekuatan perlindungan diri yang lebih kuat. Bahkan jika dia memiliki pengalaman di tingkat Raja Dewa, pada kenyataannya, dia tidak tahu berapa banyak yang bisa dia capai jika dia bertarung dengan seluruh kekuatannya, dan apakah benar-benar mungkin untuk menantang Kaisar yang lebih lemah. Tentu saja, ini bukan cara khusus King Kong Jingu, tetapi tantangan positif.
Ketika dia punya waktu, dia akan mencobanya dengan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar. Ah, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar bersin dengan keras, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tapi ada perasaan samar depresi di hati. Menutup matanya, Tang San secara bertahap memasuki keadaan meditasi. Laut kesadaran dewa dipengaruhi oleh evolusi mata surgawi badak, dan itu sudah mulai berevolusi ke segala arah, dan ini pasti akan memakan waktu. Dia juga perlu menenangkan diri, membiarkan kesadaran spiritualnya terus meningkat di bawah makanan ini, dan memberi dirinya fondasi yang lebih kuat. Sayangnya, dia juga tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk membuat semua branding garis keturunan menjadi level garis keturunan super. Kali ini, esensi Lingki Tianyan sudah membuatnya merasa kenyang. Dan Tian sudah kenyang. Kamu harus tahu bahwa dia masih memiliki merek garis keturunan lengkap dari King Kong Jing Huang yang belum dia serap. Sekarang dantiannya tidak berbeda dengan bom energi raksasa. Latihan selanjutnya bukan lagi untuk meningkatkan levelnya, tetapi untuk terus menyesuaikan kondisinya secara detail, menyesuaikan semua tanda garis keturunan ke level terbaik, dan untuk saling melengkapi dan saling terkait. Benar-benar membuat mereka utuh dan mempersiapkan diri untuk bencana. Ini akan memakan waktu lama. Dengan peningkatan Lingki Tianyan, kemampuan prediksi Tang San juga menjadi lebih kuat. Dia dapat merasakan bahwa bahkan jika dia akan menyerang Kaisar sekarang, itu tidak apa-apa, tetapi perasaannya adalah bahwa dia harus tiada. Bukan hanya dari penindasan Plain, tapi juga dari masalahnya sendiri. Karena itu, dia masih perlu terus menyesuaikan diri. Meditasi selalu membuat waktu berlalu dengan cepat, dan ketika dia bangun, dia tidak tahu sudah berapa lama. Merek garis keturunan Lingki Tianyan telah datang ke tempat ketiga, melampaui Jin Mengbian, dan memiliki rasa konflik dengan Crystal Beast, dan mereka tidak menyerah satu sama lain. Selain Kaisar Perak Biru kekacauan yang tak tergantikan, yang mana dari garis keturunan super ini bukanlah keberadaan yang sembrono. Lingki Tianyan jelas menjadi dominan dengan peningkatan kekuatan. Lautan kesadaran Tang San meluas sepertiga, dan cahaya Trisula Dewa Laut yang duduk di tengah menjadi semakin terang. Hanya dengan menyentuhnya dengan akal sehatnya, Tang San dapat merasakan bahwa panggilan dan induksi Trisula Dewa Laut yang asli menjadi lebih jelas. Tubuh artefak super ini mendekati dirinya sendiri dengan kecepatan yang mencengangkan. Tunggu, apakah itu dia atau Mei Gongzi? Mereka semua harus menunggu kedatangan artefak super. Hanya artefak super yang benar-benar dapat melawan kehendak Plain, dan itu juga merupakan fondasi terpenting untuk terobosan masa depan mereka. Perluasan laut kesadaran dewa membuat status Tang San sebagai dewa lebih stabil. Apa yang lebih memuaskannya adalah bahwa pancaran setiap jejak garis keturunan di dantiannya telah menahan lebih dari sebelumnya. Ini karena kesadarannya sendiri menjadi lebih kuat, dan penekanan tanda garis keturunan ini menjadi lebih kuat, singkatnya, kendalinya menjadi lebih kuat. Ini membuat Tang San lebih seperti lengan dan jari saat mengendalikan dan menggunakan beberapa kemampuan garis keturunan pada saat yang bersamaan. Diam-diam merasakan perubahan di setiap garis keturunannya sendiri, merasakan kendali kesadaran dewa atas mereka. Tang San menyesuaikan beberapa detail sendiri. Jika dinilai berdasarkan kekuatan di benua Falan, sekarang dia mungkin telah memasuki tingkat kekuatan dari urutan ke-11 akhir, dan belum mencapai puncak urutan ke-11. Tapi ini mengacu pada energi di tubuhnya, tanpa superposisi dari beberapa jejak garis keturunan. Faktanya, segala jenis garis keturunan Super Tang San bisa membuatnya memiliki kekuatan yang melampaui pembangkit tenaga puncak peringkat 11 biasa. Belum lagi begitu banyak garis keturunan. Dia mengerti bahwa dia harus benar-benar memiliki kemampuan untuk menantang Kaisar. Tentu saja, itu bukan tipe Kaisar yang sangat kuat. Solen 5 Chapter 926 Kebangkitan. Memasuki meditasi lagi, kali ini adalah penyesuaian berbagai pembuluh darah, sepenuhnya di bawah kondisi penglihatan spiritual. Tang San memilah segala sesuatu tentang dirinya. Keadaan dantian sedang menyesuaikan. Stabilitas Kaisar Perak Biru kekacauan yang duduk di tengah sangat mendasar. Lalu ada 4 garis keturunan super lainnya. Tang San tidak lagi membiarkan mereka mengaturnya secara berurutan, tetapi membiarkan 4 garis keturunan super duduk di sekitar satu sama lain tanpa mengganggu satu sama lain. Mereka dipisahkan oleh 4 pembuluh darah lainnya, untuk menghindari konflik satu sama lain. Perubahan merak, perubahan penglong, perubahan waktu, dan perubahan abadi telah memainkan peran seperti itu. Perubahan biru emas seperti satelit Chaos Blue Silver Emperor, mengelilinginya, secara merata memasok energi kehidupan dan memberi nutrisi pada semua tanda garis keturunan. Proses penyesuaian semacam itu agak sulit,
Tetapi untungnya indera Dewa Tangsan saat ini telah berkembang pesat, dan Kaisar Perak Biru Kekacauan dan Transformasi Emas Biru duduk di tengah, jadi dia akhirnya berhasil menyesuaikan semua jejak garis keturunan di tempatnya dengan enggan. Ketika gantian dengan 4 titik dasar di tengah ini selesai, Tangsan jelas merasa tubuhnya lebih ringan. Ini adalah induksi yang tidak terlihat. Bukan karena tubuhnya menjadi lebih ringan, tetapi tekanan dalam kegelapan tampaknya sedikit mereda. Artinya, dibandingkan dengan bencana sebelumnya dan menjadi seorang kaisar, sekarang setidaknya tidak ada kemungkinan kematian 100%. Mungkin 99%, mungkin 95%, singkatnya, ini merupakan peningkatan dari sebelumnya. Setelah menyelesaikan seluruh penyesuaian, aura Tangsan sendiri juga menjadi lebih dalam. Garis keturunan lainnya semuanya diselimuti aura Chaos Blue Silver Emperor dan garis keturunan Blue Gold Trickland. Tangsan juga sangat khusus dalam memisahkan 4 garis keturunan super, misalnya, antara mata surgawi badak dan transformasi kristal, yang membedakan adalah transformasi merak. Lingki Tianyan sekarang juga memiliki kekuatan untuk mengontrol ruang, dan perubahan kristal dapat menyalin semuanya. Kemudian, kekuatan ruang dapat menciptakan keadaan yang harmonis di antara mereka. Kesenjangan antara King Kong Liger dan Lingki Tianyan adalah perubahan waktu, dan menara ruang dan waktu. Kamu juga dapat lebih terisolasi di antara keduanya. Kelahiran kembali Nirwana Abadi adalah keberadaan yang paling cocok untuk mengisolasi 2 garis keturunan super dari 2 tipe pertarungan yang kuat. Oleh karena itu, diblokir antara transformasi Jinmeng dan transformasi Liger King Kong. Transformasi Penglong adalah antara transformasi Jinmeng dan transformasi kristal. Garis keturunan burung dapeng bersayap emas dan transformasi Jinmeng juga tidak rawan konflik. Nyaris menyelesaikan interval. Ditambah dengan penyesuaian centering dari Chaos Blue Silver Emperor, keseimbangan akhirnya dapat dipertahankan. Tangsan merasa bahwa dia mungkin tidak akan dapat terus menambahkan garis keturunan sebelum dia menjadi kaisar. Jika tidak, setelah keseimbangan yang sulit dibentuk ini dihancurkan, dia tidak hanya tidak akan menjadi lebih kuat karena penambahan garis keturunan, tetapi mungkin ada juga menjadi masalah. Semuanya harus menunggu sampai setelah menjadi kaisar. Setelah menjadi kaisar, posisi dewa seseorang dapat secara resmi berkembang menjadi kemuliaan aslinya, dan dia benar-benar dapat mengembalikan dirinya ke posisi dewa laut. Meskipun belum setingkat Raja Dewa, itu juga bisa setara dengan yang di masa lalu dewa para dewa tingkat pertama dititah. Di plane ini, ia juga harus bisa menjadi kaisar tertinggi. Setelah akhirnya menyesuaikan semuanya, Tangsan mengakhiri kultivasinya. Ketika dia berjalan keluar dari kamarnya, dia terkejut menemukan bahwa ada seorang tetua dari klan pohon emas biru menunggu di luar ruangan. Tangsan bertanya, dan baru saat itulah dia menyadari bahwa dia sudah mundur kali ini selama lebih dari 40 hari. Pada awalnya, para tetua akrab dengan lingkungan istana leluhur, dan itu bukan apa-apa. Tetapi dia tidak bisa mundur untuk waktu yang lama, dan para tetua juga khawatir ada yang tidak beres dengannya. Jadi mereka mengirim orang untuk bergiliran menjaga di sini, menunggu dia bangun. Terlebih lagi, pengadilan leluhur baru-baru ini mengumumkan acara besar, dan mereka ingin memberitahu Tangsan sesegera mungkin. Mari kita kumpulkan semua orang untuk rapat. Tangsan meminta para tetua yang menjaga di luar pintu untuk memanggil orang-orang kuat dari klan pohon emas biru. Tempat tinggalnya adalah yang paling luas, dan tentu saja dia memanggil semua orang di sini untuk rapat. Setelah waktu yang singkat, 28 dari 36 penatua datang, dan 8 dari mereka tidak hadir dari dewan dan pergi. Orang-orang yang keluar, termasuk Jin Miaosen, jelas-jelas pergi keluar untuk bersenang-senang. Untuk klan pohon emas biru, pengadilan leluhur akhirnya menjadi tempat yang relatif aman. Perkelahian tidak diperbolehkan di sini. Patriark, apakah retretmu berjalan dengan baik? Tetua pertama bertanya pada Tangsan. Tangsan mengangguk dan berkata, dengan beberapa kemajuan, tidak apa-apa. Penatua pertama menghela nafas lega dan berkata, itu bagus. Aku tidak menyangka kamu bisa mundur begitu lama di Dewan Pengadilan Leluhur. Ini benar-benar langka. Namun, ada sesuatu yang penting untuk dilaporkan padamu. Apakah pengadilan leluhur akan mengadakan pertemuan untuk membahas urusan kita? Tangsan sebenarnya menunggu pertemuan itu sambil mundur. Penatua menggelengkan kepalanya, tidak. Kami tidak tahu situasi spesifiknya, tetapi tidak ada seorang pun dari dewan yang pernah memberitahu kami untuk membangunkanmu. Sudah lebih dari 40 hari, dan sudah lama sekali, dan tidak ada diskusi tentang netralitas klan pohon emas biru. Atau, klan monster dan klan monster roh belum mencapai kesepakatan.
Dikatakan bahwa ada Tianyang Tianjing Huang di sisi klan roh, dan dia setuju, seharusnya tidak ada masalah dengan Kekaisaran Richen. Tampaknya itu muncul di sisi Kekaisaran Tianyu. Tetapi sebagai pewaris leluhur pohon, dia memilih untuk memimpin klan pohon emas biru untuk bersikap netral, setidaknya di permukaan. Bukankah itu lebih baik untuk Kekaisaran Tianyu? Atau, Kaisar Iblis Tianhu benar-benar dapat melihat bahwa dia apakah akselerasi itu rahasia? Lalu apa yang kamu bicarakan? Tang San bertanya sambil berpikir. Penatua menggosok telapak tangannya dan berkata, benar-benar ada peristiwa besar yang terjadi. Masalah ini sangat penting. Meskipun kami mungkin tidak memiliki kesempatan, kami masih berpikir bahwa kamu harus mencobanya. Bagaimanapun, ini terkait dengan masa depan klan pohon emas biru Lita. Dan, kurasa, alasan mengapa pengadilan leluhur belum membuat keputusan tentang kenetralan kita juga terkait dengan masalah ini. Ketika Tang San mendengarnya mengatakan ini, dia sudah agak mengerti apa yang dia bicarakan, tetapi dia tidak melanggarnya, memberi isyarat untuk melanjutkan. Tetua Agung berkata dengan sungguh-sungguh, Patriark, di antara 7 kota besar di Kekaisaran Richen, kami adalah satu-satunya yang tidak memiliki kaisar di kota Jianmu. Tentu saja, tidak ada kota King Kong lagi. Di sisi lain, Tianyu Empire ada di samping, awalnya ada kota utama tanpa kaisar. Itu adalah kota Keri, bagian paling timur dari daratan. Kota Keri adalah kursi dari klan Iblis Merak. Tapi sejak Kaisar Iblis Merak terakhir, klan Iblis Merak tidak pernah melahirkan seorang kaisar. Sampai 2 tahun terakhir, klan Iblis Merak telah muncul sebagai seorang jenius, yang dikatakan sebagai jenius ras campuran. Luar biasa, dia memiliki 3 garis keturunan, monster merak, harimau putih dan manusia pada saat yang sama. Dia memiliki bakat yang sangat kuat. Dia memenangkan juara tunggal dan ganda di kompetisi elit generasi muda pengadilan leluhur belum lama ini. Dia telah menunjukkan bakat dan kekuatannya yang kuat. Dikenal sebagai klan Iblis Merak sejak Kaisar Iblis Besar terakhir, keberadaan yang paling mungkin menjadi kaisar. Mendengar tetua pertama menggambarkan situasi Mei Gongzi, Tang San tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh di hatinya, bahkan sedikit bangga. Ada perasaan nostalgia yang kuat di hatiku. Aku telah mengasingkan diri selama lebih dari 40 hari sekarang, aku tidak tahu apakah dia sedikit gila. Diperkirakan dia tidak akan marah ketika dia melihat diriku lagi. Memikirkan hal ini, Tang San mau tidak mau menunjukkan senyum masam di wajahnya. Tetua Agung tidak menyadari perubahan ekspresinya, dan melanjutkan, jatuhnya Kaisar Iblis Kristal Besar dan King Kong Jingjing telah sangat meningkatkan kemampuan kita untuk membawa kaisar di plane ini. Sekarang, secara teori, bahkan mungkin ada 3 tempat untuk kaisar. Kekaisaran Tianyu tampaknya ingin mendukung patriark baru klan monster merak untuk menduduki salah satu dari mereka. Bagaimanapun, dia awalnya adalah penguasa kota dari kota utama, yang masuk akal. Tetapi karena dia memiliki darah manusia, jadi sebelum mendukungnya untuk menjadi kaisar, kamu harus bersaing untuknya merekrut kerabat. Datanglah ke perang merekrut kerabat. Solen 5 chapter 927 pertempuran untuk kaisar. Berbicara tentang ini, Tetua Agung jelas sedikit lebih bersemangat. Pada awalnya, sepertinya kompetisi hanya dilakukan di area kecil, di kota Keri. Belakangan, aku tidak tahu apa yang terjadi, area ini akan menjadi lebih besar. Karena posisi kaisar tidak hanya satu. Jika ada yang bisa menikahi kaisar ini, kemungkinan menjadi kaisar juga akan menjadi lebih besar. Nantinya, itu akan menjadi orang yang menunjukkan dirinya. Ini masalah kekuatan dan banyak Feng Hao dulu urutan ke-11 telah menyatakan kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi untuk merekrut kerabat. Posisi 3 kaisar terlalu menarik. Hampir semua Feng Hao dulu tingkat ke-11 punya ide. Lagi pula, ini adalah kesempatan terbaik selama ratusan tahun. Selama kamu bisa menempati salah satu dari 3 tempat, maka siapa yang tidak mau? Ingin mengambil kesempatan yang begitu bagus. Kemudian, karena terlalu banyak orang yang mendaftar, pengadilan leluhur memutuskan untuk menempatkan kompetisi di Istana Leluhur. Kekaisaran Richen kita juga memperjuangkannya. Perkawinan campuran antara klan roh kita dan klan monster juga sering terjadi, jadi wajar saja. Jangan biarkan kesempatan ini pergi. Semua orang ingin dapat menduduki posisi kaisar, jadi kompetisi ini sekarang menjadi pertempuran untuk kaisar. Dikatakan bahwa tidak banyak orang yang benar-benar peduli untuk menikahi penguasa kota. Feng Hao Douluo dari peringkat ke-11 lebih memilih untuk menduduki tahta kaisar. Begitu mereka menunjukkan kemampuan untuk memimpin kelompok dalam kompetisi ini, dimungkinkan untuk mendapatkan dukungan penuh untuk bersaing memperebutkan tahta masa depan. Oleh karena itu,
sekarang dapat benar-benar hidup. Aku mendengar bahwa jumlah orang yang mendaftar telah melebihi 100. Semuanya adalah Feng Hao Douluo tingkat ke-11 yang kuat. Tang San berkata dengan tenang, lalu apa hubungannya ini dengan kita? Sebelum tetua pertama dapat berbicara, sebuah suara yang akrab tiba-tiba terdengar, tentu saja itu penting. Jika kamu ingin menjadi seorang kaisar, kamu juga membutuhkan kesempatan seperti itu. Jadi, kamu dapat pergi dan mencobanya. Mendengar suara ini, Tang San buru-buru berdiri. Saat berikutnya, sesosok muncul tidak jauh di depannya. Bukankah itu Kaisar Tianyang Tianjing? Aku mendengar bahwa kamu telah menyelesaikan kultivasimu, jadi aku datang untuk melihatnya secara khusus. Kamu benar-benar dapat menahan napas. Dibutuhkan lebih dari 40 hari untuk berkultivasi. Tianyang Tianjing memandang Tang San dengan senyum di wajahnya. Tang San berkata tanpa daya, aku tidak tahu apa yang terjadi, mungkin pengadilan leluhur terlalu meyakinkanku, dan mudah untuk memasuki meditasi yang dalam. Kaisar Tianyang memandangnya dari atas ke bawah, menganggukkan kepalanya dengan kagum, dan berkata, ya, kultivasimu telah meningkat lagi. Meskipun klan pohon emas birumu tidak pandai berkelahi, kamu benar-benar pandai meningkatkan wilayahmu cukup cepat. Kaisar Tianyang Tianjing memandang para tetua yang hadir dan berkata, kalian harus mundur dulu. Meskipun para tetua juga tidak mengenalnya, tetapi melihat betapa hormatnya Tang San kepadanya, mereka segera mengerti bahwa ini adalah seorang kaisar. Meskipun mereka tidak tahu siapa itu, selama itu adalah seorang kaisar, itu adalah seorang kaisar. Keberadaan kelas atas. Terlebih lagi, Tang San tidak begitu hormat ketika menghadapi kaisar penghancur jiwa, jelas orang ini harus diberi peringkat lebih tinggi. Tang San meminta Tianyang Tianjing Huang untuk duduk terlebih dahulu, lalu pergi untuk menutup pintu. Kemudian dia berdiri di sisi sofa tempat Tianyang Tianjing berada, dan tidak duduk. Kaisar Tianyang Tianjing sangat puas dengan detail rasa hormatnya pada dirinya sendiri. Dia melambaikan tangannya dan berkata, jangan terlalu sopan, itu semua milikmu, kamu juga penguasa kota sekarang. Kamu harus memperhatikan menjaga martabatmu, duduklah. Ya, Tang San baru saja duduk di sofa di depannya, tetapi dia mencibir dalam hatinya, sopan. Jika aku sedikit lebih sopan, aku ingin tahu apa yang akan kamu pikirkan. Awalnya, netralitas klan pohon emas biru adalah masalah yang sangat sensitif. Dia harus meyakinkan Kaisar Surgawi yang dipimpin oleh Kaisar Surgawi bahwa dia berada di pihak kerajaan Richen. Tianyang Tianjing Huang berkata, mari kita bicara tentang netralitasmu terlebih dahulu. Kekaisaran Richen kami telah memberikan suara terakhir kali. Di sisi Kekaisaran Tianyu, aku berkomunikasi dengan Kaisar Iblis Tianhu. Dia umumnya setuju, tetapi masih ada keraguan. Tidak ada tanggapan positif yang diberikan. Aku baru saja mengatakan bahwa aku akan menunggu sampai akhir pertempuran untuk Kaisar. Aku mengerti apa yang dia maksud. Pertempuran Kaisar jelas merupakan kompetisi untuk merekrut kerabat. Tetapi pada kenyataannya, itu adalah kompetisi pertempuran di antara kami dan Kekaisaran Tianyu. Jika kekuatan kedua belah pihak hampir sama, itu akan mudah dipecahkan. Masing-masing dari 3 kaisar menempati satu posisi, dan yang ketiga dikosongkan adalah yang paling cocok untukmu, faksi netral. Tetapi jika kedua belah pihak masing-masing menempati satu posisi, perbedaan kekuatan mungkin sedikit merepotkan. Bersaing itu penting. Oleh karena itu, aku sarankan kamu juga berpartisipasi dalam pertempuran menaklukkan kaisar ini. Meskipun kamu tidak pandai bertarung, bidang perampasan kehidupan yang diwarisi dari leluhur sangat bagus. Ciri-ciri, bahkan di hadapan makhluk yang jauh lebih kuat darimu, jika pihak lain jatuh ke dalam wilayahmu, mereka mungkin memiliki jalanmu. Lagi pula, kamu berani menelan energi hidupku. Tang San tersenyum canggung, terakhir kali dia melahap merek garis keturunan Kaisar Surgawi, tetapi dia tidak mengembalikannya. Tianyang Tianjing berkata, keluarga pohon emas birumu sendiri sudah terlalu lama lemah. Jika kamu ingin menempati posisi netral, kamu harus menunjukkan nilai rasmu. Dalam pertempuran untuk Kaisar ini, kamu tidak perlu bertarung untuk itu. Berapa peringkatnya, tetapi kamu harus menunjukkan peran rasmu di depan semua Feng Hao Douluo. Aku telah mencapai kesepakatan dengan Kaisar Iblis Tianhu. Setelah pertempuran Kaisar, pertemuan pengadilan leluhur akan diadakan sebagai tepat. Salah satu hal penting adalah satu-satunya hal yang penting adalah mendiskusikan netralitasmu. Jadi, dalam pertempuran menduduki Kaisar, apakah kinerjamu dapat menambah poin tergantung padamu. Tang San dengan ragu berkata, Yang Mulia, jika aku memenangkan pertempuran untuk menduduki Kaisar, apakah aku benar-benar menikahi patriark klan monster merak?
Tianyang Tianjing Huang tertawa dan berkata, kamu berani berpikir. Apakah kamu pikir kamu akan tak terkalahkan dengan mengalahkan raja besar keluargaku? Tidak sesederhana itu. Mereka yang berani berpartisipasi dalam pertempuran kaisar dapat dikatakan sebagai kelompok eksistensi terkuat di bawah kaisar. Meskipun kemampuanmu istimewa, ada juga beberapa pengekangan di dalamnya. Kekuranganmu terlalu jelas. Oleh karena itu, kamu tidak perlu berpikir untuk menang. Tentu saja, jika kamu benar-benar menang, bukankah menyenangkan menikahi patriark klan iblis merak? Dari sudut pandang estetika kami, dia adalah kecantikan yang langka dan menakjubkan. Kamu dapat membegal dua burung dengan satu batu. Omong-omong, dua klanmu berada di timur dan ujung barat daratan. Jika mereka benar-benar berjalan bersama, mereka akan menjadi pasangan yang paling jauh. Tang San berkata, kalau begitu aku akan mendengarkanmu dan berpartisipasi. Namun, jika aku kalah terlalu cepat, kamu harus menanggung lebih banyak. Tianyang Tianjing Huang meliriknya dan berkata, jika kamu kalah terlalu cepat, jangan berpikir tentang netralitas, bahkan kaisar memiliki masalah. Meskipun kami juga menantikan manfaat yang akan kamu bawa ke istana leluhur dengan menjadi kaisar. Tapi apa yang kamu tidak tahu adalah betapa laparnya kekuatan tertinggi urutan ke-11 di bawah kaisar untuk posisi kaisar. Mereka telah menunggu selama bertahun-tahun, dan akhirnya memiliki kesempatan seperti itu. Jika dibiarkan mereka tidak akan pernah bisa didamaikan dengan yang lemah. Untuk ini, pengadilan leluhur juga harus adil, jika tidak maka akan menyebabkan ketidakstabilan di daratan. Oleh karena itu, kamu harus menunjukkan kekuatan apapun yang terjadi, setidaknya kamu tidak boleh kalah terlalu cepat. Tang San tersenyum pahit, oke, kalau begitu aku akan melakukan yang terbaik. Tianyang Tianjing berkata, baru-baru ini pelajari taktiknya. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika kamu tidak bisa menjadi seorang kaisar, aku akan menemukan cara untuk mengangkatmu ke tingkat yang dekat dengan kaisar di masa depan. Kamu memiliki perawatan leluhur, mungkin kamu tidak perlu menempati posisi kaisar yang ada, tingkat kehidupan leluhur juga dapat mendorongmu ke posisi kaisar. Solen 5 chapter 928 mendaftar untuk kompetisi. Ya, mendengar kata-kata Tianyang Tianjing Huang, Tang San sebenarnya sedikit bingung. Makna dalam kata-kata itu tampaknya tidak optimis bahwa dia akan menjadi seorang kaisar. Ini adalah perubahan dari sikap sebelumnya terhadapnya. Ketika kami berkomunikasi sebelumnya, Kaisar Tianyang Tianjing jelas berharap dia bisa menjadi seorang kaisar dan mendapatkan manfaat darinya. Tapi sekarang, perubahan sikapnya agak jelas. Namun, ini jelas tidak bisa ditanyakan. Itu pasti ada hubungannya dengan komunikasi antara dia dan Kaisar Iblis Besar Tianhu. Ini adalah Kaisar Iblis Rubah Surgawi lagi. Haruskah aku mengunjungi orang ini dan mencoba meyakinkannya? Tidak, lebih baik tidak membuat cabang yang boros dulu. Setidaknya di sisi baiknya, Kaisar Tianyang Tianjing masih mendukungnya. Jika kamu pergi mengunjungi Kaisar Iblis Besar Tianhu saat ini, tidak mungkin Kaisar Tianyang Tianjing tidak tahu, tetapi mudah menyebabkan variabel. Kartu bagus di tanganmu tidak bisa dipatahkan. Masih lebih stabil. Bukankah itu hanya untuk berpartisipasi dalam pertempuran Kaisar, ini juga pertempuran yang harus dia menangkan. Ayo. Kaisar Tianyang Tianjing sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa lama, dia berkata, kamu kembali dan daftar dulu. Sebelum kompetisi, kamu datang kepadaku. Aku akan memberimu sesuatu. Oke, terima kasih yang mulia atas hadiahnya, kata Tang San buru-buru. Kaisar Tianyang Tianjing benar-benar memutar matanya, kamu akan memukul ular dengan tongkat. Itu saja, aku akan pergi dulu. Pada saat berikutnya, Tang San hanya merasa bahwa suhu di ruangan itu tiba-tiba meningkat, Kaisar Tianyang Tianjing menghilang begitu saja. Pada levelnya, bahkan jika dia tidak pandai dalam kemampuan ruang, dia dapat menggunakan kekuatan ruang sampai batas tertentu. Tidak apa-apa untuk kontes seni bela diri berubah menjadi pertempuran untuk Kaisar. Namun, dengan reputasi merekrut kerabat dengan seni bela diri, Xiao Mei setidaknya dapat memiliki keuntungan tertentu di awal, dan dia tidak perlu berpartisipasi pada tahap awal. Aku hanya tidak tahu seperti apa proses pertempuran Kaisar ini nantinya. Jika terakhir kali dia berpartisipasi dalam kompetisi elit, dia terpaksa tidak berdaya, maka kali ini dia sedikit lebih siap. Lagi pula, jika dia menang, dia dapat menikahi Mei Gongzi. Tidak ada yang lebih penting daripada ini. Segera, Tang San memanggil staf dewan, menyatakan bahwa dia ingin berpartisipasi dalam pertempuran menduduki Kaisar, dan bertanya bagaimana dia perlu mendaftar. Akibatnya, tempat untuk mendaftar ada di Dewan Pengadilan Leluhur,
dan dia sudah didaftarkan oleh Tianyang Tianjing Huang, jadi tidak perlu mendaftar lagi. Ini tidak perlu dipikirkan. Masih ada sekitar 1,5 bulan sebelum pertempuran kaisar dimulai. Sekarang semua pelamar bergegas ke halaman leluhur, atau telah tiba di halaman leluhur. Tidak ada keraguan bahwa ini akan menjadi pertandingan besar dalam sejarah nenek moyang. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Jumlah pendaftar semakin hari semakin bertambah. Tang San bahkan meragukan apakah semua Feng Hao Douluo peringkat ke-11 harus mencoba peruntungan mereka. Namun, dia juga diam-diam terkejut dengan banyaknya pelamar. Ada terlalu banyak orang kuat di benua Falan. Sudah ada ratusan orang yang mendaftar untuk mengikuti kompetisi ini. Ini semua adalah urutan ke-11, dan itu bukan keberadaan Raja Iblis Agung atau Raja Roh Agung. Ratusan Feng Hao Douluo tingkat ke-11, jumlah yang menakutkan, dan jumlahnya masih meningkat. Termasuk dia, klan Pohon Emas Biru memiliki 4 keberadaan tingkat ke-11, dan klan Monster Merak menambahkan hingga 4 atau 5 Feng Hao Douluo tingkat ke-11. Saat ini, setidaknya ada lusinan ras dengan Feng Hao Douluo tingkat ke-11. Di antara mereka, klan Naga, klan Iblis Phoenix, dan klan Binatang Raksasa-Raksasa, yang secara alami sangat kuat, memiliki jumlah kekuatan ras terbesar. Di sisi kerajaan Richen, ada juga beberapa esensi bunga liang dan esensi bunga Mingyue. Ada juga beberapa ras yang sangat langka, serta beberapa Feng Hao Douluo dengan garis keturunan mutan, yang semuanya diledakkan kali ini. Siapa yang tidak ingin bisa menduduki tahta? Seperti yang dikatakan Tianyang Tianjing, ini adalah kesempatan terbaik untuk menjadi kaisar setidaknya dalam 1000 tahun. Selama bakatnya cukup bagus, tidak terlalu sulit untuk berkultivasi ke urutan ke-11 dengan sumber daya bintang biru dan keberuntungan yang kental di benua Falan. Namun, bahkan lebih sulit untuk menjadi seorang kaisar. Salah satu alasan utamanya adalah tidak ada tempat. Sekarang posisinya sudah ada, dan kedua kerajaan saling bertarung, situasinya menjadi sangat rumit. Alasan mengapa membahas masalah penting seperti netralitas klan Pohon Emas Biru harus ditunda adalah karena pertempuran untuk kaisar lebih penting. Jumlah kaisar inilah yang menentukan perbandingan kekuatan antara kedua kerajaan tersebut. Masih ada lebih dari sebulan, haruskah saya menemukan kesempatan untuk kembali ke kota Keri untuk menemukan Nona Mei? Aku tidak tahu apakah dia akan pergi sekarang. Apakah itu akan datang sekarang, atau akankah beberapa saat sebelum permainan dimulai? Setelah berpikir sebentar, Tang San memutuskan untuk kembali ke kota Keri untuk membicarakannya. Jika tidak ada yang lain, aku belum bertemu selama lebih dari 40 hari, jika aku bahkan tidak memiliki keinginan untuk bertahan hidup. Jangan melihat ke belakang dan memenangkan permainan, Mei Gongxi menendang dirinya sendiri lagi karena dia tidak puas dengan dirinya sendiri. Meskipun itu lelucon, selalu lebih baik untuk kembali. Memikirkan hal ini, Tang San memutuskan untuk berjalan-jalan. Cari kesempatan untuk berteleportasi kembali. Ketika dia berjalan keluar dari Dewan Pengadilan Leluhur, dia tidak membawa siapapun, dan masih mengenakan jubah besar untuk menutupi penampilannya. Jalan-jalan Istana Leluhur jelas menjadi lebih semarak, populasi Istana Leluhur terbatas pada hari kerja, meskipun dianggap makmur, situasi seperti saat ini masih jarang. Di jalan, ada berbagai macam ras, dan ada situasi di mana orang-orang berkerumun. Terutama di beberapa jalan yang makmur dan luas, hampir setiap toko penuh, dan itu adalah pemandangan yang hidup. Tang San sedang berjalan di keramaian. Dengan kultivasinya, dia secara alami tidak akan terjepit. Masih ada lebih dari sebulan sebelum pertempuran kaisar, dan pengadilan leluhur sudah begitu hidup. Pada saat pertempuran kaisar Zan dimulai, saya tidak tahu seberapa semarak itu. Tampaknya Zhu Ting juga berniat memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Tidak, bagaimana kamu bisa kehilangan diri sendiri dalam menghasilkan uang? Kembalilah dan biarkan para tetua menemukan cara untuk menghasilkan banyak uang darinya. Lihat apa yang paling berhasil. Sambil memikirkannya, Tang San berjalan maju. Tidak jauh dari berjalan keluar, dia menemukan ada toko di depannya yang telah mengumpulkan begitu banyak orang bahkan menghalangi jalan. Tapi jumlah monster dan roh di sekitar masih bertambah. Ada teriakan dari waktu ke waktu. Penawaran, 5 koin ametis, apakah ada lagi? Jika tidak, aku akan menjatuhkan palu. Jika ini dilelang, bahkan jika harganya 2 kali lipat, itu tidak akan bisa membelinya. Oh. Mendengar suara ini, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, karena suara ini terlalu familiar baginya. Aura energi di tubuhnya dilepaskan,
dan iblis dan roh di depan diperas. Dalam serangkaian ketidakpuasan, dia segera datang ke depan. Itu adalah toko. Toko itu tidak besar, tetapi ada meja di pintu. Saat ini, ada buah berbentuk kristal biru di atas meja. Ada sinar keemasan cahaya yang berkelap-kelip di buah itu. Aroma ringan yang bercampur dengan nafas kehidupan yang kaya adalah alasan mendasar mengapa ia dapat menarik begitu banyak monster dan roh. Bukankah yang berdiri di belakang meja, kakak baiknya Jin Miaosen? Itu juga yang berteriak di sini tadi. Apakah kamu di sini untuk menjual sesuatu? Buah biru itu harus diproduksi oleh klan pohon emas biru, tetapi Tang San, patriark klan pohon emas biru, tidak tahu apa itu. Tapi dia bisa merasakan nafas kehidupan yang kaya dari atas, yang sangat mirip dengan nafas kehidupan klan pohon emas biru. Apakah ini buah dari keluarga pohon emas biru itu sendiri? Ambil satu, dan perpanjang umurmu 10 tahun. Apakah 5 koin ametis mahal? Tidak ada kenaikan harga, teriak Jin Miaosen dengan tangan di pinggul. Tang San menepuk dahinya, bergegas maju, dan datang ke sisinya. Berapa yang ingin kamu tawarkan? Jin Miaosen melihat seseorang mendekat dan hendak meminta penawaran, tetapi ketika dia melihat Tang San mengangkat kepalanya dan melihat wajah di bawah jubahnya, dia langsung merasa malu.